Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfira Mutiara Karunisa dengan NIM 0506242115. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendapatan nasional. Apa itu pendapatan nasional, rumus-rumus pendapatan nasional, dan cara penghitungan pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah jumlah nilai seluruh keluaran barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam jangka waktu tertentu. Penghitungan pendapatan nasional dapat dilakukan dengan 3 macam pendekatan, yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, dan pendekatan pengeluaran. Ditinjau dari segi pendekatan pengeluaran, pendapatan nasional adalah jumlah pengeluaran yang dilakukan oleh seluruh sektor di dalam suatu negara. Sektor-sektor perekonomian yang dimaksud adalah sektor rumah tangga, sektor badan usaha, sektor pemerintah, dan sektor perdagangan dengan luar negeri. Analisis pendapatan nasional selalu bertolak dari anggapan mengenai model perekonomian yang sedang dibahas. Dalam hal ini dikenal 3 macam model perekonomian. Pertama, ialah model perekonomian sederhana. Di sini dianggap bahwa perekonomian hanya terdiri atas 2 sektor, yaitu sektor rumah tangga dan sektor badan usaha. Tidak terdapat sektor pemerintah dan sektor perdagangan dengan luar negeri. Kedua, ialah model perekonomian tertutup. Perekonomian terdiri atas 3 sektor, yaitu sektor rumah tangga, sektor badan usaha, dan sektor pemerintah. Tidak terdapat sektor perdagangan dengan luar negeri. Ketiga, ialah model perekonomian terbuka. Perekonomian terdiri atas 4 sektor, yaitu sektor rumah tangga, sektor badan usaha, sektor pemerintah, dan sektor perdagangan dengan luar negeri. Ini merupakan model yang paling lengkap dan nyata. Terdapat 3 pendekatan untuk mengukur pendapatan nasional, yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, dan pendekatan pengeluaran. Pendekatan yang pertama adalah pendekatan produksi. Nah, pendekatan ini menekankan pada kegiatan yang menciptakan nilai tambah. Maka dari itu, perhitungannya hanya mencakup perhitungan nilai tambah pada sektor produksi. Perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan produksi dapat dihitung menggunakan rumus berikut ini. Nah, dapat dilihat Y sama dengan pendapatan nasional, P1 sama dengan harga barang ke-1, PN sama dengan harga barang kesekian, dan Q1 sama dengan jenis barang ke-1, dan QN sama dengan jenis barang kesekian. Pendekatan kedua yang digunakan untuk menghitung pendapatan nasional adalah pendekatan pendapatan. Berdasarkan pendekatan pendapatan, pendapatan nasional dihitung dengan menjumlahkan seluruh pendapatan yang diterima masyarakat atau pemilik faktor produksi sebagai balas jasa yang mereka terima dalam proses produksi, meliputi upah atau gaji, sewa, bunga, dan keuntungan. Jadi secara matematis, menurut pendekatan pendapatan, pendapatan nasional dirumuskan sebagai berikut. Nah, dapat dilihat Y sama dengan pendapatan nasional, R sama dengan pendapatan dari upah, gaji, dan lainnya, W sama dengan pendapatan bersih dari sewa, I sama dengan pendapatan dari bunga, dan P sama dengan pendapatan dari keuntungan perusahaan dan usaha perorangan atau profit. Nah, yang terakhir adalah pendekatan pengeluaran. Nah, pada pendekatan ini pendapatan nasional dihitung dengan cara menjumlahkan permintaan akhir dari para pelaku ekonomi, yaitu konsumen, produsen, dan pemerintah. Dalam suatu negara meliputi pengeluaran konsumsi rumah tangga atau consumption, dan investasi domestik bruto atau investment, pengeluaran konsumsi masyarakat atau government, dan ekspor neto atau nilai ekspor. Nah,
Secara matematis dituliskan sebagai berikut. Nah, dapat dilihat, Y sama dengan pendapatan nasional, C sama dengan consumption, I sama dengan investment, G sama dengan government expenditure, X sama dengan export, dan M sama dengan import. Nah, ada beberapa manfaat nih dari menghitung pendapatan nasional. Di antaranya yaitu 1. Mengetahui tingkat kemakmuran dari suatu negara. Yang kedua, melakukan evaluasi kinerja dari perekonomian dalam skala tertentu. Yang ketiga yaitu mengukur perubahan ekonomi dari secara berkala. Yang keempat yaitu dapat membandingkan kinerja ekonomi antar sektor. Yang kelima dapat mengetahui indikator kualitas hidup masyarakat dari negara tersebut.